Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang analisis aktivitas pendanaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. 1. Muhammad Hasan Saiful Rizal. 2. Dinda Yunita Asia Bella. 3. Kotrun Nada Nadifah. 4. Yuni Maulida. 5. Windy Vindiarta. Dan yang terakhir, Iqmal Zikri Mu'tasim Billah. Pengertian dari aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas, pemilik atau pemegang saham, dan kreditor, pemberi pinjaman. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Macam-macam dari kewajiban antara lain. 1. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aktiva lancar atau munculnya kewajiban lancar. 2. Kewajiban tak lancar. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih panjang? 3. Analisis kewajiban. Kewajiban merupakan klaim terhadap perusahaan sehingga kita memerlukan keyakinan bahwa perusahaan mencatatnya. Sewa guna usaha merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pemilik selama masa sewa guna usaha. Sebagai imbalannya, penyewa membayar sewa yang disebut pembayaran sewa guna usaha minimum atau minimum lease payment. 1. Akuntansi dan pelaporan sewa guna usaha. Klasifikasi dan pelaporan sewa guna usaha. LISI mengklasifikasikan dan mencatat sewa guna usaha sebagai kapital LISI jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aktiva kepada LISI pada akhir masa sewa guna usaha. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aktiva pada harga murah atau bargain price. Yang ketiga, masa sewa guna usaha 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aktiva. Yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa guna usaha minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aktiva dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh lessor. Pengungkapan sewa guna usaha. Perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa guna usaha di masa depan untuk kapital LISI dan operating LISI yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Perusahaan mengklasifikasikan seluruh sewa guna usaha sebagai operating LISI dan menyediakan jadwal pembayaran sewa di masa depan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang kedua, analisis sewa guna usaha. Dampak operating LISI. Dampak pada laporan keuangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, operating LISI menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa guna usaha dalam neraca. Selain menyembunyikan kewajiban dari neraca, hal tersebut juga menaikkan rasio solvabilitas atau seperti debt to equity yang sering digunakan dalam analisis kredit. Yang kedua, operating LISI menyajikan aktiva lebih rendah dari seharusnya. Hal ini dapat meningkatkan rasio tingkat pengembalian investasi, terutama return on total asset. Yang ketiga, operating LISI menunda pengakuan beban dibandingkan dengan kapital LISI. Yang keempat, operating LISI menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Hal tersebut meningkatkan rasio lancar dan pengukuran likuiditas lainnya. Yang kelima, operating LISI memasukkan bunga dalam beban sewa. Konversi operating LISI menjadi kapital LISI. Langkah-langkah mengkonversi operating LISI menjadi kapital LISI sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama, menilai apakah klasifikasi operating LISI masuk akal. Yang kedua, menentukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating LISI. Yang ketiga, menentukan aktiva dan kewajiban sewa guna usaha. Yang keempat, mengestimasi dampak reklasifikasi sewa guna usaha pada laba yang diharapkan.
C. Imbalan pasca pensiun. Terdapat dua bentuk imbalan pasca pensiun. Yang pertama, imbalan pensiun, di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja pasca pensiun. Yang kedua, imbalan pasca pensiun lainnya, di mana pemberi kerja menyediakan imbalan lain atau non-moneter pasca pensiun, terutama pemeliharaan, kesehatan, dan asuransi jiwa. Imbalan pensiun. Sifat kewajiban pensiun. Program pensiun merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi kerja yang memberikan kontribusi pada pensiun, pekerja penerima imbalan, dan dana pensiun. Kewajiban pensiun. Yang pertama, akumulasi kewajiban imbalan. Yang kedua, proyeksi kewajiban imbalan. Aktiva pensiun dan status pendanaan. Perusahaan seringkali menganggap program pensiun yang didanai lebih sebagai sumber dana untuk mendanai akuisisi mereka. Biaya pensiun. Biaya pensiun ekonomi atau beban merupakan biaya bersih yang timbul dari perubahan posisi ekonomi bersih selama periode bersangkutan. Biaya pensiun berulang terdiri dari atas dua komponen sebagai berikut. Yang pertama, biaya jasa dan biaya bunga. Ketentuan akuntansi pensiun. Kerangka akuntansi pensiun diatur dalam SVAS 87 yang berfokus pada tercapainya ukuran biaya pensiun yang stabil dan permanen. 2. Imbalan karyawan pasca pensiun lainnya. Imbalan karyawan pasca pensiun lainnya merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan anggota keluarganya. Pelaporan dan analisis imbalan pasca pensiun lainnya. Terdapat prosedur 3 langkah untuk analisis imbalan pasca pensiun, yaitu menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban, imbalan ekonomis dan yang dilaporkan, membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan, khususnya neraca, dan mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampaknya pada laporan keuangan. Selanjutnya ada kontingensi dan komitmen. Kontingensi adalah keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Dan komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Liabilitas kontingen yang dilaporkan seperti garansi jasa merupakan estimasi. Keakuratan analisis atas liabilitas ini bergantung pada keakuratan pada estimasi tersebut yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu perusahaan atau harapan di masa depan. Pendanaan di luar laporan posisi keuangan adalah tidak tercatatnya liabilitas pendanaan tertentu. Sebagai contoh, salah satu cara mendanai properti, pabrik dan peralatan adalah meminta pihak luar untuk mendapatkannya, dan perusahaan sepakat untuk menggunakan aktiva tersebut, serta menyediakan dana yang cukup untuk melunasi utang. Entitas bertujuan khusus, atau SPE. SPE yang sekarang menjadi tidak terkenal setelah bangkrutnya Enron, dan telah menjadi mekanisme pendanaan yang sah selama lebih dari 2 dekade, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keuangan perusahaan saat ini. Konsep SPE ini sebagai berikut, yang diantaranya dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi, ekuitas, beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Yang kedua ada meningkatkan investasi. Ekuitas ini dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aktiva dari atau untuk perusahaan sponsor. Yang terakhir ada arus kas dari aktiva digunakan untuk membayar utang dan menyediakan pengembalian bagi investor ekuitas. Selanjutnya, ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik perusahaan. Analisis atas ekuitas harus dipertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham.
meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasi dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka pada likuidasi. Mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Menelaah kontrak, ketentuan hukum, dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi laba ditahan. Menilai ketentuan dan provisi efek yang dapat dikonversi, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Saham modal. Pelaporan saham modal. Saham modal meliputi penjelasan atas perubahan jumlah lembar modal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan terkait. Modal kontribusi merupakan total pendanaan yang diterima dari pemegang saham sebagai pembayaran saham modal. Klasifikasi saham modal. Saham modal merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang saham ekuitas sebagai pembayaran aktiva dan jasa. Terdapat dua jenis saham modal sebagai berikut. Yang pertama, saham preferen, dan yang kedua, saham biasa. Analisis saham modal. Informasi yang lebih relevan bagi analisis adalah komposisi pos modal dan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Komposisi ekuitas penting karena dapat mempengaruhi hak sisa atas saham biasa, serta hak risiko dan pengembalian bagi investor ekuitas. Nah, yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan atau disebut dengan retained earnings merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan laba ditahan. Laba ditahan merupakan sumber utama distribusi dividen. Nah, yang pertama itu ada dividen tunai dan dividen saham. Yang kedua, penyesuaian periode. Yang ketiga, apropriasi laba ditahan. Keempat, pembatasan laba ditahan. Dan yang kelima, analisis laba ditahan. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai buku per lembar saham. Perhitungan nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar saham atau disebut dengan book value per share adalah angka per lembar yang berasal dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan dalam neraca. Nilai buku atau disebut dengan book value merupakan istilah konvensional yang mengacu pada nilai aktiva bersih, yaitu total aktiva dikurangi dengan klaim terhadapnya. Relevansi nilai buku per saham. Nilai buku memiliki peranan penting dalam analisis laporan keuangan. Aplikasi itu meliputi nilai buku dengan potensi penyesuaian, seringkali digunakan dengan penilaian kesepakatan merger. Terus ada analisis perusahaan, komposisi besar, aktiva, liquid, institusi keuangan, investasi, asuransi, dan bank. Sangat bergantung pada nilai buku. Kemudian analisis obligasi kualitas utama dan saham preferen sangat memerlukan penutupan aktiva. Yang terakhir, kewajiban pada ujung ekuitas. Kemudian ada saham preferen yang dapat ditarik kembali. Dan ada hak minoritas. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.